Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, silakan masuk Ibu. Makasih Bu. Baik, bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu. Jadi gini Bu, kemarin bayi saya beberapa minggu yang lalu usia 5 minggu itu kok tiba-tiba meninggal ya Bu. Padahal nggak ada sebelumnya, tidak ada penyakit apa-apa Bu. Jadi saya bingung Bu. Ini anak saya kenapa tiba-tiba meninggal? Makanya saya kesini ingin bertanya dengan Bu Bidan, kenapa itu bisa terjadi Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa yang dialami oleh ibu adalah sindrom bayi meninggal mendadak atau biasa disebut dengan sudden infant death syndrome. Nah, sindrom ini adalah suatu kematian yang mendadak dan tidak terduga pada bayi yang tampaknya sehat. SIDS merupakan penyebab kematian yang paling sering ditemukan pada bayi yang berusia 2 minggu sampai 1 tahun. Kemudian penyebab sindrom kematian mendadak pada bayi ini tidak diketahui Bu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa SIDS lebih sering terjadi pada bayi yang tidurnya tengkurap dibandingkan dengan bayi yang tidurnya terlentang atau miring. Karena itu sebaiknya bayi ditidurkan dalam posisi terlentang atau miring. Resiko terjadinya SIDS ini juga ditemukan pada bayi yang pada saat tidur wajahnya menghadap ke kasur atau selimut yang lembut atau empuk. Karena itu, sebaiknya bayi ditidurkan di atas kasur yang agak keras, jangan terlalu empuk. Ini kemudian masalah ini banyak ditemukan pada bayi laki-laki. Nah, saya akan menjelaskan yang dipercaya itu salah satu itu merupakan penyebab. Namun itu merupakan penyebab terjadinya SIDS atau sindrom bayi meninggal mendadak. Yang pertama yaitu keterlambatan perkembangan bayi. Penelitian pada otak bayi yang meninggal akibat SIDS menunjukkan bahwa adanya keterlambatan dalam perkembangan dan fungsi beberapa jalur saraf peningkatan pada otak. Jalur saraf ini dianggap penting untuk mengatur pernapasan, detak jantung, dan respon tekanan darah saat bangun dari tidur. Kelainan perkembangan ini membawa dampak negatif saat bayi tidur. Biasanya bayi normal akan terbangun ketika ada hal yang mengganggunya saat tidur. Sebagai contoh, ada hal yang menghalangi jalan napasnya saat tidur. Bayi secara otomatis akan memindahkan bagian tubuhnya ke tempat yang lebih nyaman atau bayi akan bangun. Namun, pada bayi dengan kelainan, refleks yang mengontrol pernapasan dan terbangun dari tidur itu mengalami gangguan. Nah, hal ini membuat bayi tidak dapat mengatasi masalahnya saat tidur. Ini adalah hal yang berpotensi menyebabkan SIDS bagi bayi. Kemudian yang kedua yaitu berat lahir bayi rendah atau biasanya disebut BBLR ya Bu ya. Biasanya terjadi pada bayi yang lahir prematur atau pada bayi kembar. Bayi dengan kondisi ini cenderung memiliki otak yang belum matang sehingga bayi kurang memiliki kendali atas pernapasan dan detak jantungnya. Dan ini juga kondisi yang berpotensi bagi bayi mengalami SIDS. Nah, kemudian ada yang berikutnya yaitu posisi tidur bayi. Bayi yang tidur tengkurap atau tidur miring cenderung memiliki kesulitan untuk bernapas. Saat bayi dalam posisi tengkurap, pergerakan udara di mulut menjadi terganggu karena adanya penyempitan jalan napas. Ini adalah salah satu kondisi yang menyebabkan SIDS tersebut. Hal ini menyebabkan bayi menghirup karbon dioksida yang baru saja ia hembuskan, sehingga kadar oksigen dalam tubuh bayi menjadi kurang. Dan selain itu, benda-benda yang ada di kasur saat bayi tidur seperti bantal, selimut, boneka, atau mainan yang juga dapat menutupi mulut dan hidung bayi, mengakibatkan terganggunya pernapasan bayi saat tidur. Kemudian ada hipertermia atau biasa disebut dengan kepanasan gitu ya. SIDS atau sindrom bayi meninggal mendadak ini adalah kondisi kematian mendadak pada bayi dengan berbagai faktor risiko. Salah satunya yaitu pakaian dan perlengkapan bayi yang terlalu tebal dan tertutup. Selain itu, suhu ruangan yang panas dapat meningkatkan metabolisme bayi, sehingga bayi dapat kehilangan kontrol pernapasan.
Namun, suhu panas sebagai penyebab SIDS belum dapat dijelaskan dengan baik. Apakah ini sebagai faktor yang benar-benar dapat menyebabkan SIDS atau hanya faktor yang menggambarkan penggunaan pakaian atau selimut yang menghalangi pernapasan pada bayi? Sindrom kematian bayi mendadak adalah kondisi yang tidak memiliki gejala atau tanda-tanda ya. Bayi tidak terlihat menderita atau sakit. Mereka juga tidak menangis. Kemungkinan ada masalah pernapasan atau masalah perut ringan mungkin terjadi dalam beberapa minggu sebelum sindrom ini terjadi. Kemungkinan. Kemudian diagnosa SIDS ini jika seorang bayi yang tampaknya sehat tiba-tiba meninggal dan hasil otopsi tidak menunjukkan adanya penyebab kematian yang jelas. Kemudian ada pun penata laksanaan sindrom bayi mendadak ini biasanya pada orang tua yang kehilangan anaknya karena SIDS atau sindrom bayi meninggal mendadak ini memerlukan dukungan emosional. Penyebab kematian anaknya tidak diketahui sehingga mereka seringkali merasa bersalah. Mungkin ada baiknya jika orang tua merencanakan anak untuk memiliki anak lagi. Adapun pencegahannya, pencegahan sindrom kematian bayi mendadak ini, angka kejadian SIDS telah menurun secara berarti, hampir mendekati 50%, sejak para orang tua dianjurkan untuk menidurkan bayinya dalam posisi terlentang atau miring, terutama ke arah kanan. SIDS sendiri adalah kondisi spontan dan mendadak, sehingga tidak ada obat atau pengobatan yang bisa membantu kondisi ini. Namun, orang tua bisa melakukan langkah pencegahan untuk menurunkan risiko atau SIDS pada bayi. Nah, pencegahan yang harus dilakukan oleh ibu yang pertama yaitu taruh bayi pada posisi terlentang saat tidur. Ini adalah posisi yang tidak akan menghalangi jalan napas bayi, sehingga bayi tidak mengalami gangguan pernapasan saat tidur yang dapat mengakibatkan SIDS atau sindrom bayi meninggal mendadak. Pilihlah posisi terlentang dibandingkan posisi terlengkap kapan saja saat bayi sedang tidur. Kemudian pencegahan yang kedua itu jauhkan dari berbagai benda di atas kasur. Jangan letakkan berbagai macam benda di atas tempat tidur anak. Jauhi bayi dari bantal, selimut, boneka, mainan, atau hal lainnya saat bayi tidur. Ini adalah benda-benda yang bisa menghalangi mulut dan hidung bayi sebagai jalan napas, sehingga bayi dapat mengalami sesak napas saat tidur, bahkan sampai terjadinya SIDS. Pencegahan yang berikutnya yaitu hindari asap rokok. Bayi yang lahir dari ibu perokok dan meninggal karena SIDS terjadi 3 kali lebih sering daripada bayi yang lahir dari ibu bukan perokok. Merokok saat hamil adalah faktor risiko utama terjadinya SIDS, karena asap rokok yang bayi hirup juga dapat meningkatkan kejadian SIDS pada bayi. Jadi sebisa mungkin seorang ibu tidak diperbolehkan untuk merokok. Pencegahan yang berikutnya yaitu berikan ASI. Berikan ASI pada bayi bila kondisi memungkinkan. Nyusi bayi terbukti dapat menurunkan risiko SIDS pada bayi sebesar 50%. Karena ASI dapat melindungi bayi dari penyakit infeksi yang dapat meningkatkan risiko SIDS juga. Seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwa ASI sangat banyak manfaatnya untuk bayi. Bisa menjadi antibodi anak, menguatkan imun, dan mengurangi anak dari penyakit lainnya. Selain itu, sebaiknya jangan minum alkohol saat Anda menyusui karena alkohol dapat meningkatkan risiko bayi Anda mengalami SIDS tersebut. Kemudian pencegahan yang berikutnya yaitu imunisasi lengkap. Beri bayi Anda imunisasi secara lengkap sesuai dengan jadwal vaksin. Bayi yang menerima imunisasi sesuai rekomendasi dapat menurunkan risikonya terhadap SIDS sebesar 50% dibandingkan dengan bayi yang tidak menerima imunisasi lengkap. Perlu diingat juga saat pemberian vaksin, jangan yang hari itu juga langsung 3-4 vaksin sekaligus ya Bu. Harus menyesuaikan kemampuan bayi juga, karena kan efek samping saat diberikan vaksin ini juga berbeda-beda. Ada yang demam ringan dan ada yang sebagainya dan lain sebagainya. Kalau divaksin sampai 4 vaksin sehari kan sama saja seperti overdosis yang akan mengakibatkan bayi akan super demam yang tinggi. Jadi ya sesuaikan jadwal saja. Kemudian pencegahan terakhir yaitu jaga bayi agar tidak kepanasan. Nah, sebaiknya selalu jaga suhu kamar bayi Anda.
Hindari pemakaian pakaian yang terlalu tebal atau selimut jika bayi kepanasan, dan pakaikan pakaian tidur yang nyaman saat bayi tidur. Nah, demikian tadi tentang sindrom bayi meninggal mendadak ya Bu ya. Jadi sebaiknya ada pencegahan dini untuk menghindari terjadinya sindrom ini dengan cara tadi ya Bu ya. Yang pertama yaitu taruh bayi pada posisi terlentang saat tidur, jauhkan dari berbagai benda di atas kasur, tidurkan bayi dengan ibu, sebisa mungkin dekat dengan ibu agar dapat dipantau setiap saat. Hindari asap rokok. Nah, sebenarnya emang harus diwajibkan ya Bu ya. Pada bayi tidak boleh ada asap rokok di sekitarnya. Kemudian tadi ada memberikan ASI sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, memberikan ASI 2 jam sekali, imunisasi lengkap, kemudian ada jaga bayi agar tidak kepanasan. Cukup menyesuaikan suhu ruangan dengan bayi ibu. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas pula. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan Bu? Jadi penyebab ini belum diketahui ya Bu ya. Gejala-gejala juga belum jelas diketahui juga ya Bu ya. Jadi ibu sudah paham ya Bu ya cara pencegahan dini terjadinya SDS ini. Kalau bisa nih Bu, apa saja tadi Bu cara pencegahannya? Di pencegahannya itu ada tidurkan bayi secara terlentang ya Bu ya, jangan ditengkoropkan. Kemudian yang kedua ada jauhkan berbagai benda di atas kasur bayi saat tidur. Kemudian ada yang ketiga itu ketika tidur bayi sebisa mungkin dekat dengan ibu agar dapat dipantau gitu ya Bu ya. Kemudian yang keempat yaitu jauhkan dari asap rokok. Kemudian yang kelima ada pemberian ASI, berikan ASI pada bayi. Kemudian yang keenam itu ada imunisasi lengkap. Kemudian yang terakhir tadi ada jaga bayi agar tidak kepanasan ya Bu ya. Sebisa mungkin jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu dingin ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Jadi sudah paham ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya Bu. Iya Bu, terima kasih juga Bu atas edukasi konseling ini Bu ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.